Untuk kita, Dari kita untuk kita. Itulah yang ditegaskan oleh Haji Teddy Abe selaku Head Office CSR PT Brokol dalam pertemuan bersama pelajar yang mendapat beasiswa emas Angkatan 1 tahun 2014 dari program unggulan Komdev Departemen PT Brokol melalui dana CSR. Sebanyak 95 pelajar sekolah menengah di Kabupaten Berau mendapat beasiswa emas dari PT Brokol melalui dana CSR. Pelajar yang mendapat beasiswa emas tersebut yakni kelas 11 dan 12, sekolah menengah yang sebelumnya telah melakukan tahapan seleksi ketat Sabtu 19 April kemarin. Ke-95 siswa-siswi diberikan pengarahan oleh Komdev Departemen dan Head Office CSR di ruang Berau Training Center Prapatan. Beasiswa emas merupakan program unggulan PT Brokol melalui dana CSR yang dijalankan oleh Komdev Departemen dan juga merupakan program baru yang dilaunchingkan tahun ini. Tampak hadir dalam acara Head Office CSR Haji Teddy Abai, Head Office Komdev Departemen Justinus Hari Setiawan, Ahmad Ripai, Akit Yusron Riyadi, Head Bro Training Center, dan staf sub bagian Komdev PT Brokol serta perwakilan dari bimbingan belajar Primagama. PT Brokol memberikan beasiswa emas ini bukan hanya dilepas begitu saja, akan tetapi juga diberikan pendampingan kepada siswa-siswi sampai ke pintu gerbang pertama yaitu perguruan tinggi. Teddy Abai selaku Head Office CSR PT Brokol dalam arahannya menyampaikan, acara ini bukan hanya sekedar pengarahan, akan tetapi sebagai sharing informasi mengenai program yang diluncurkan perusahaan. Program unggulan Komdev Departemen PT Brokol ini ditegaskan Teddy Abai dari kita untuk kita, bukan dari perusahaan untuk kita. Yang artinya para pelajar yang mengikuti program beasiswa emas ini ikut serta berperan dalam program tersebut. lalu untuk hari ini memang beasiswa kita based on apa dibilang fair sama tidak fair itu kita bilangkan bahwa ini adalah awal dari satu terobosan beasiswa yang dilaunching oleh Brokol dengan segala nekat tadi. Jadi masukan akan ditampung, bentuknya seperti apa, tapi yang jelas adik-adik yang siswa-siswa yang ada di sini adalah pertama kali yang bersentuhan dengan program ini. Kemanapun ada program ini kami akan monitor. Apakah ada yang... Teddy Abe juga berpesan kepada siswa-siswi bahwasanya kesempatan emas ini sedikit pun jangan sampai dilewatkan dengan membuang waktu sia-sia. Karena kesempatan emas ini benar-benar sangat langka dan program ini pun merupakan langkah awal kegiatan jangka panjang dari PT Brokol. Dan agak surprise buat saya bahwa mungkin ke depannya kemana kita akan lihat situasi. Tapi kembali kan kesempatannya kan sudah berulang. Maka manfaatkan yang ada dulu sambil kita lihat perkembangannya. Kembali untuk program ini tidak fleksibel pasti, tapi semua yang bisa kita koordinasikan sedangkan dengan tim teknis insya Allah dari Akit Yusron Riyadi, Kepala Bro Training Center Prapatan, kepada media ini mengatakan, dalam program beasiswa emas ini, sebelumnya kita telah melakukan seleksi. Proses seleksi yang dilakukan dimulai dari kelas 11 berbeda dari tahun sebelumnya, yang kita seleksi pada waktu mereka telah lulus, serta dalam hal ini pihaknya telah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya, sebetulnya sih kalau namanya program beasiswa kita tingkat perguruan tinggi, ini sebenarnya sudah lama ada ya. Cuman memang istilahnya formula yang istilahnya menarik gitu dan bisa menjadi satu ikon yang betul-betul bisa kita harapkan itu belum diformulasikan waktu itu. Sehingga timbul pemikiran kita bagaimana kita memformulasikan program yang selama ini sudah berjalan itu menjadi lebih baik dan terukur dengan baik. Nah, sehingga muncullah pemikiran kita dengan memberi nama emas. Nah, emas itu sebenarnya lebih pada awalnya brand, memang secara implisit juga menjadi brand barang yang kita jual di Brokol. Kita punya klasifikasi ya, ada ebony, ada mahoni, ada katis, dan sungkai. Konteksnya ini kan. Meskipun secara makna lain bahwa emas adalah sesuatu yang memang baik ya. Kita harap bahwa generasi-generasi yang ada di kita ini merupakan generasi emas yang memang bisa kita banggakan dan juga bisa membanggakan untuk Kabupaten Berau. Ini secara jangka panjang. Adapun tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan diantaranya seleksi administrasi, akademik, psikotes, dan juga termasuk tes IQ serta beberapa kriteria.
Tidak semua siswa mempunyai EQ tinggi, ada juga siswa yang EQ-nya sedang. Dari program inilah kepada siswa yang IQ-nya kurang diberikan sentuhan dan pelatihan, diharapkan dengan sentuhan yang diberikan dari awal ini, pada saat siswa menuju ke perguruan tinggi agar lebih baik lagi. Target tahapan pertama dari program beasiswa emas ini sebanyak 95 orang terdiri dari kelas 11, kelas 12 SMA negeri. Beasiswa yang diberikan bukan hanya sampai ke perguruan tinggi, akan tetapi sampai dokter dan S3. Untuk mendapatkan beasiswa sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi, akan dilakukan beberapa evaluasi. Dari formula itu sebenarnya memang ada klasifikasinya. Jadi sesuai dengan klasifikasi ada EBO itu seperti apa, MAUNI seperti apa, AKT seperti apa, SUME juga seperti apa. Nah, masing-masing ada klasifikasi sesuai dengan formula yang kita buat. Sehingga seperti yang tadi kita bilang, tidak hanya grade yang paling tinggi, tetapi grade yang average pun kalau bisa juga bisa masuk. Tetapi harapannya dengan sentuhan program ini, nanti yang average cukup bisa dari di atas lagi. Gitu. Mungkin ada juga grade tertentu yang harapannya itu hanya dalam low, tapi kalau bisa naik. Dari kelas 11 itu kan mulai dari mereka prestasi di sekolah ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi tes akademik juga ada. Akademik kita buat seleksi. Nanti kan tahun depan kita akan seleksi lagi yang kelas 11 kan. Kalau ini semua sudah kelas 12? Ada yang kelas 11 masih ada. Oh, masih ada. Ada kelas 11. Jadi untuk kemudian ada penyusutan di tengah-tengah. Ya, jadi kalau yang kelas 12, paling dia kan harus lolos nanti. Lolos di perguruan, ya kan. Nah, pada saatnya nanti dia masih di SMA itu ada beberapa tahapan yang harus kita sampaikan. Jadi seperti harus sebagai lulus. Kalau nggak lulus nanti kan dia nggak bisa melanjutkan juga kan. Per tahun nih Bang ya? Ya, harus per tahun. Kemudian nanti kalau sudah masuk kuliah, kan dia harus ada evaluasi, padahal IP. IP minimal. Berikut tanggapan dari siswa-siswi yang mendapat beasiswa emas dari PT Brokol. Siswa-siswa yang berprestasi baik di dalam bidang akademik maupun dalam non-akademik. Karena selain dari pemerintah juga dari swasta juga dapat mengembangkan kemampuan siswa sehingga pelajar dari daerah Kabupaten Merak khususnya itu dapat bersaing di daerah di luar daerah. Betul untuk kami, karena kami sebagai pelajar ada peluang untuk dapat beasiswa ini. Ya, tanggapan saya ya sebagai siswa merasa sangat terbantu dengan adanya beasiswa emas ini. Karena belum tentu kan seluruh siswa di Berau ini mampu semua untuk membiayai perguruan tinggi di luar daerah Berau kayak gitu kan, misalnya di Unmul atau di UGM. Jadi rata-rata teman saya itu ada yang terbatas dengan biayanya gitu. Jadi sangat berharga banget bantuan dari beasiswa emas ini. Harapannya semoga beasiswa emas ini dapat mencakup segala bidang. Tim Liputan Rahmat Maulana, Agung Mansyur, Berau Vision TV mengabarkan. Itu ya, tetap harus bersaing di sana. Sehingga apa? Seperti tadi disebutkan, kita akan bersaing dengan semua teman-teman kita.